Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan izin kepada kita berada dalam majelis ilmu. Kebahagiaan yang kedua, bukan hanya kita berada di bulan Ramadan, tapi juga kita berada di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali ada pertanyaan, mengapa kalau orang yang sudah lanjut usia ternyata memiliki semangat dalam mencari ilmu dalam Islam? Padahal menurut ukuran mungkin daya serapnya tidak seperti sewaktu dia muda. Mungkin ketika dia menerima materi juga tidak secepat anak-anak generasi sekarang. Tapi mengapa kaum muslimin, terutama mereka yang dikatakan sudah senior, masih semangat, Pak? Ada istilah barho dan sebagainya lah ya. Ternyata yang lebih mengagetkan, jawaban dari salah seorang saudara kita, jawabannya bukan karena ingin pintar, bukan pingin seperti ustadz atau kiai yang menyampaikan. Walaupun atau kendati usia yang terus bertambah dan sudah sepuh, keinginannya hanya satu. Apa itu, Pak, Bu? Ingin mudah masuk surga. Betul? Kenapa? Keinginan ini jelas ada dalilnya. Barang siapa yang dia itu mencari ilmu, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahalallahu thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Itu saja, Pak. Ya. Jadi ada beberapa hal yang Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, membuat seseorang itu lebih mudah jalannya, lebih mulus ketika dia berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kumangke pemain naros deui, Pak, nah cenah ngaos wae hoyong gampil lebet ka surga. Ini janjinya ya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, Ramadan tahun lalu barangkali kita termasuk orang-orang yang menyesal. Duh, teu nya hari Ramadan harita abdi mangke lamun seug dipasihan yuswa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal betul-betul. Dan pada hari ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihkah kita ingat keinginan kita dahulu? Yang dahulu barangkali Ramadannya diisi dengan kemaksiatan, bercampur dengan ketidakjelasan. Dan sekarang ketika Allah memberikan hal yang istimewa ini, lalu kita pun masih menyia-nyiakannya. Maka para ulama ketika memandang bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan mengapa bulan ini disebut Syahrun Mubarakun. Apa istimewanya bulan Ramadan? Mungkin sebagian mengatakan bulan Ramadan bulan ditingkatkannya amal, bulan di mana pahala-pahala dilipat gandakan. Pertanyaan saya, apakah selain Ramadan pahala itu tidak dilipat gandakan? Ya. Kita lihat contohnya. Ketika seseorang bersedekah dalam surat Al-Baqarah di bulan Ramadan ataupun tidak, dijelaskan dalam Al-Qur'an sama sampai 700 kali lipat. Nah, ya. Yang kedua, dalam surat Al-An'am tadi dinyatakan bahwa setiap kebaikan itu 10 kali lipat yang sebagaimana Allah janjikan.
Lalu apa istimewanya? Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Nah, ternyata ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini diberkahi karena perkara yang pertama adanya kewajiban saum. Dan kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana rasul-rasul yang lain, itu memiliki tugas yang sama sebagai pembawa berita gembira dan yang kedua sebagai pembawa peringatan. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Guru-guru kita, teman-teman dan saudara kita mengingatkan banyak pahala Ramadan, banyak pahala puasanya, pahala amalan tertentunya. Tapi kita harus ingat, ternyata Rasul bukan hanya membawa kabar gembira, ada berita hal yang mengancam orang-orang yang berada di bulan Ramadan. Paling tidak ada 5 ancaman yang Rasulullah berikan kepada umatnya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar dia waspada jangan sampai termasuk orang yang rugi. Yang pertama, bahasa secara umum, dan ini diketahui oleh kita sekarang sudah menyebar hadisnya, yaitu sabda Rasulullah SAW dengan ungkapan rogima anfu rajulin. Manusia menjadi rugi. Dia menjadi sangat tidak mendapatkan banyak kebaikan. Saat siapa? Di antaranya adalah mereka yang mendapatkan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadisnya nomor 3818, apa sabda Rasulullah? Tuba, berbahagialah liman wajada fi sohifati istighfaron kasiron. Bahagia buat siapa? Mereka yang mendapatkan catatan amalnya nanti dengan istighfar yang banyak. Aina orang seur istighfar atau napi seur hilap Bapak Ibu. Ya, akan teteh nih. Dinyatakan tadi oleh sabda Nabi bahwa orang yang bahagia itu mereka yang banyak istighfarnya. Istighfar bukan karena dari dosa saja, tapi juga dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita melupakan nikmat itu. Ya di lembur orang biasana menyaritakeun kasusah teh Pak, aya nu bari bunga seserian teh Pak, ya. Nyaritakeun kasusah we bari bunga begitu kan. Bahkan nu kadua ketika menceritakan kesusahan yang dialaminya itu tidak terasa. Sampai saat dia berkata seperti itu masih kena dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala. Pak, tinggal cenah batur mah. Naon batur mah Pak, Bu? Batur mah cenah daganganna laku, payu, nepikeun ka ngantri cenah. Kamu bahasa zaman ayeuna mah seueur COD-na gitu ya. Nah. Tapi kita lupa. Apa yang kita sering lupa itu, Bapak Ibu? Banyak saudara-saudara kita baru bisa makan, baru bisa menikmati rezeki Allah kalau misalkan seorang pedagang dagangannya sudah laku. Kalau seseorang sudah bekerja, sudah waktu gajiannya. Tetapi kita yang mengeluh, yang iri pada saudara kita, orang mah dagangan can laku tapi geus dahar, udah dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oleh sebab itu kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Yang kedua contohnya yang sederhana adalah ketika bulan Ramadan kali ini barangkali di antara kita yang hadir tidak bersama orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan satu hal yang luar biasa. Suami dengan istri, anak dengan orang tuanya, ya, santri dengan gurunya, atau kita dengan guru-guru kita. Ternyata guru-guru kita telah mendahului kita, Pak. Gitu. Mestinya itu menjadi sebab agar kita lebih bersungguh-sungguh berbekal dan berbenah diri untuk mengisi bulan Ramadan ini. Maka seringkali kita mendengar kalau ada yang mengatakan bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, dan bulan Ramadan mah atuh hebat cenanya ku sabulan orang bakal bisa mewarnai sisa bulan anu sajena sanesna Pak. Tah, jadi bulan Ramadan ini pang pentingna teh saeureuna teh dengan catatan apa? Kalau Ramadannya benar, bulan yang lainnya benar. Apakah betul menurut Rasul seperti itu? Kalau kita lihat hadis ini, syahrun mubarakun, yang istimewa siapa? Yang 1 bulan apa yang 11 bulan Pak? Bu? Ya 1 bulan. Bagaimana seseorang 1 bulan ini istimewa? Maka persiapannya bukan yang 1 bulan ini untuk mempersiapkan yang 11 bulan. Kan bakal jadi hade, orang kudu istiqomah, bukan.
Karena kalimat istiqomah itu adalah komitmen keimanan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita ingin meneruskan kebaikan-kebaikan kita, bukan hanya 11 bulan sisanya. Karena itu tidak perlu menunggu Ramadan. Dan kita diharamkan menjadi hamba Ramadan. Hadek teh lamun ke Ramadan hungkul, tidak boleh. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kaum muslimin hendaklah mereka berhati-hati. Karena yang istimewanya adalah bulan Ramadan, maka 11 bulan inilah yang kita justru bersiap-siap agar menerima. Pas Ramadan ini kita menikmatinya dengan segala amal soleh kita, kepasrahan kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan lillahi rabbil alamin. Maka ketika Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita menyaksikan seperti tadi, maka ketika ada meninggal seseorang, dia cabutnya kenikmatan kita, dihilangkannya harta kita, kita tidak perlu terlalu sedih. Sedih adalah hal yang wajar, mencucurkan air mata adalah dari bagian dari rahmat Allah. Tetapi kalau itu mengambil semangat seseorang untuk beribadah kepada Allah, eta cenengnya namun guru orang ngantunkeun kusaha atuh gantina. Nah, sama siapa gantinya, Pak? Tentu Allah yang hidup begitu ya, karena yang meninggal sudah terlepas diri. Begitu. Apa arti dari makna Syahrul Mubarakun ini? Yang datang adalah yang dihidupkan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus menghidupkannya. Nanti terutama di hari-hari terakhir, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang 10 hari terakhir yang disunahkan Nabi adalah menghidupkan malam-malamnya, begitu Pak Ibu ya. Jadi kalau misalkan tadi ada rezeki kita yang diambil, harta kita yang rusak, orang yang kita cintai meninggal, yang pertama kali harus ditanamkan oleh orang beriman apa? Bahwa kita diberi pahala Allah Subhanahu wa taala justru lantaran eta sadaya teh sanes milik urang. Ya. Bapak didamel ayeuna ka saha, ka bos, ka pimpinan, ka kepala, kita akan minta gaji. Kenapa? Karena tempat kita bekerja bukan milik kita. Orang yang ngangon, orang yang mengembalakan hewan ternak, apakah itu ayam, sapi, kambing dan yang lain sebagainya, kalau itu milik sendiri, dia tidak akan mendapat upah. Justru didapatkan upah itu kalau kita meyakini betul bahwa yang kita lakukan kebaikan itu adalah milik orang lain. Nah, bagi kita orang beriman, ketika kita melaksanakan saum Ramadan seperti ini, harus ingat bahwa kita dan orang-orang yang kita cintai dan milik apapun yang kita ketahui, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ti dieu nembe Pak, upami tos dasarna iman tos kiat. Ya. Jadi kalau ada hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa lisoim farhatani yafrohuma. Jadi bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka, iza aftara fariha. Kebahagiaan yang kedua, iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Nah, maka orang beriman akan mengetahui ketika berbuka itu bahagianya bukan masalah makanan. Sanes jenisna, aduh cenah nu hiji mah ku makanan modern, nu hiji mah ku tuangeun kampung. Bukan itu masalahnya. Bukan juga masalah besar dan sedikitnya. Tetapi apa? Seseorang yang beriman akan melihat bahwa ketika dia mendapatkan makan untuk berbuka, dia sudah berhasil menjaga batasan-batasan Allah. Ini yang akan jadi nikmat. Apapun hebatnya jenis makanan, betapapun mahalnya makanan yang kita makan di bulan Ramadan, kalau kita isi dengan kemaksiatan, saya yakin hatinya tidak akan memungkiri, hatinya tidak akan berbohong bahwa dia pada hari itu menjadi orang yang rugi sebetulnya. Kecuali dia bertobat kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun akan memberikan kebaikan-kebaikan. Balurah ada di lanjutan hadisnya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Nanti bertemu Allah dia akan bahagia karena saumnya selama ini diterima. Oleh sebab itu Ramadan memiliki banyak keutamaan, bukan karena lipat ganda dan sebagainya. Kalau kita lihat hadis ini, karena seseorang dengan keimanannya, nanti akan dikatakan sendiri dengan oleh amal itu. Bahwa salat malamnya menghalangi dari tidurnya, bahwa dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami aya ungkapan dina hadis teh, fa innahu li wa ana adzibihi, sesungguhnya saum ini adalah untukku dan aku yang akan mengganjar pahalanya. Padahal dina lapat sata acanapan eta teh naon namina? Seluruh amalan Bani Adam itu untuk dirinya. Ini bukan membedakan saum dengan amal yang lain, bukan. Tetapi menjelaskan saum yang bagaimana yang akan diterima dan berbekas kenikmatan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi nuka dua nembe teh bahwa kita akan bahas sama-sama tentang bagaimana seseorang bisa selamat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran disebutkan inna arsalnaka bil haq basyiron wa naziron wala tus'alu an ashabil jahim. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 119 ini, sebagaimana di awal saya katakan bahwa fungsi Rasul memberikan kabar berita yang baik, kabar gembira dan juga sebagai peringatan. Peringatan yang pertama tadi apa? Ada orang-orang yang rugi di mana ketika bulan Ramadan itu lewat, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang kedua apa yang Rasul ancamkan? Rubas soim, kamin soim. Betapa banyak orang-orang yang puasa tetapi dia hanya mendapatkan nilai dari dahaga dan hausnya saja. Atau lanjutan hadisnya, dia dapat dari capeknya dia berdiri untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Komo diurang mah ayeuna aya kebiasaan sebagian saudara kita nu bade ngarengsekeun tarawih teh nya kalalabur. Alasannya satu diantaranya barangkali mereka ingin menambah jumlah rakaat. Maka kita berprasangka baik terhadap mereka. Tapi bagaimanapun juga kita harus menjelaskan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa yang dia memungkas mengakhiri sholat di malamnya di bulan Ramadan yang disebut dengan tarawih, karena istilah tarawih itu kan bukan istilah Nabi, istilah dari Imam Bukhari, Imam Ibnu Khuzaimah. Yang ada di hadis adalah qiyamul Ramadan, ya salatul lail dan seterusnya. Maka sesungguhnya apa kata Nabi, mereka yang mengakhiri sholat tarawihnya qiyamul Ramadannya bersamaan dengan imam, sungguh dia itu tercatat sebagai sholat semalaman itu Pak. Kalau semalaman perlu tambah lagi tidak? Tidak ada. Maka Rasul menjelaskan dalam hadis yang lain, la witroni fil laila. Tidak ada fil lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Cekap weh gitu. Apa yang Rasulullah SAW tetapkan maka itulah yang kita amalkan. Jadi yang kedua adalah ancaman adanya orang-orang yang ketika dia itu melaksanakan ibadah saum tapi pahalanya sebatas lapar dahaga saja. Ancaman yang ketiga apa kata Nabi? Mereka yang puasanya sama seperti puasa ahli kitab. Apa yang puasa ahli kitab itu? Di antara contohnya Rasulullah SAW bersabda, Faslun masaumina wa saumi ahli kitab aklatus sahar. Pemisah pembeda antara puasanya umat Nabi Muhammad SAW dengan puasanya Yahudi Nasrani itu makan sahur. Jadi walaupun para ulama menyebutkan bahwa hukumnya sunnah, namun saya melihat sunnahnya dalam arti lughah, bahwa itu adalah yang disunnahkan, yang berlaku di zaman Rasulullah SAW sebagai bagian jalan yang harus kita ambil. Kenapa? Karena Rasul mengatakan tidak mungkin itu hal yang biasa saja kalau tidak langsung menyandarkannya kepada kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Bukankah saum Yahudi dan Nasrani itu tidak diterima? Ketika Rasulullah SAW ada, jangankan amalnya, mereka yang baru mendengar nama Nabi Muhammad SAW saja, walam yu'min bima ursiltu bi, maka sungguh dia adalah penghuni neraka. Maka tidak boleh kita menyengaja tidak sahur itu, walaupun dengan seteguk air dalam bahasa hadis yang lainnya. Tetapi kalau betul misalkan kesiangan sudah ada contoh dari nabinya, ini yang dimaksud bahwa saumnya tetap sah, begitu ya. Wallahu ta'ala. Yang keempat, apa yang diancamkan Rasulullah SAW buat siapa? Mereka yang berdusta. Barang siapa yang berdusta dan dia beramal dengan kedustaannya itu, maka walaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh dari dia menahan lapar dan dahaganya saja. Maka kalau ada pertanyaan, kumaha cenah ayeuna aya nu puasa tapi teu salat, aya nu puasa tapi maling sendal, aya nu puasa tapi maksiat-maksiat yang lainnya. Berbohong saja, kita bayangkan. Berbohong dengan meninggalkan salat mana yang lebih besar dosanya? Tentu kita sepakat, meninggalkan salat itu adalah dosa yang luar biasa, pemisah antara mukmin dan kafir. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa saumnya diterima? Tidak diterima, bukan tidak diterima. Allah tidak butuh lapar dan dahaga sebagaimana bunyi hadis tadi. Maka kita pun tidak boleh berlebih-lebihan. Sampai sekarang ada banyak orang-orang yang berlebihan ketika menjelaskan satu masalah, bila tidak ada dalil sebaiknya dia katakan dia tidak tahu. Di antara contohnya adalah ketika ada orang ditanya bagaimana hukum memelihara hewan ini, hewan itu dan sebagainya. Maka Islam kalau kita lihat sungguh mudah. Apa mudahnya? Kita lihat bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Apakah di zaman Rasulullah SAW ada hewan yang dipelihara? Katakanlah seperti burung dan sebagainya, ternyata ada. Maka tidak boleh seseorang mengharamkan orang memelihara burung. Walaupun dengan akal pikirannya, kena tidak manuk mapan nu pokokna oge hayang hiber begitunya, jeung make karangkeng segala. Tapi yang jelas itu ada, maka kita tidak boleh. Karena ibadah itu sekali lagi tidak berdasarkan akal dan pikiran, tapi ketaatan kita menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi fungsi akal, fungsi pikiran bukan untuk membentuk hukum atau melakukan hukum yang baru, tetapi untuk memahami agar hukum itu bisa dilaksanakan dengan tepat. Itu yang keempat ya. Nah, yang kelima, apa ancaman Rasulullah SAW? Buat siapa? Sehingga mereka tidak bahagia dengan istighfarnya, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang tidak memiliki niat. Bahasa Nabi, man lam yubayit asyama minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menetapkan bayata yubayit itu artinya menetapkan di waktu malam. Jadi tong siang kena Nabi mah parantos di waktu malam sesuai sabda Nabi. Ya, sebelum subuh dia belum memiliki kesungguhan niat tadi, maka fala siyamalah, tidak sah saumnya. Yang terakhir di antara contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ancaman, yaitu ketika Rasul mengatakan ada orang-orang yang ketika Rasulullah SAW dipersaksikan yang disiksa dengan hal luar biasa, kakinya di atas kemudian kepalanya di bawah lalu robek, ya, mengeluarkan darah, teriak dengan teriakan yang sangat mengerikan. Maka Rasul bertanya, man haula, siapa mereka yang disiksa dengan siksaan yang dahsyat seperti itu? Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka yang disiksa seperti itu adalah orang-orang yang berbuka belum waktunya berbuka. Maka bagaimana kita yang ada di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang dikatakan penuh berkah ini, tidak mau melaksanakan ibadah saum tanpa alasan agama, tanpa alasan syar'i. Yang melaksanakan ibadah saum aja tapi berbukanya bukan pada saatnya, begitu besar siksaannya. Maka bagi mereka yang sengaja meninggalkan saum Ramadan, tidak ada alasan syar'inya, maka ancamannya tentu lebih besar lagi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya teringat dengan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika itu Rasul bersabda, "Ajaballah, sungguh mengagumkan Allah Subhanahu wa taala." Kalau tadi dikatakan coba, ini apa yang membuat kagum Allah Subhanahu wa taala? Ternyata yang membuat kagum Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam hadis Bukhari itu, ajaballah min qaumin yadkhulunal jannah fis salasil. Terhadap satu kaum yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dirantai. Tentu akal pikiran kita kan sulit menerima ya. Masa ada orang yang mau mendapatkan surga Allah yang bebas dari neraka tapi kena dirantai? Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari diantaranya maknanya adalah rantai itu menariknya, Pak. Jadi bukan rantai untuk menyiksa, dibelenggu, bukan. Saking kangennya, saking rindunya surga menarik orang yang salih tadi. Hanya ulama berbeda pendapat tentang makna orang-orang yang dibelenggu ini. Apakah mereka para budak zaman dahulu atau mereka orang-orang yang terbelenggu dengan yang bebas dari belenggu nafsunya dan sebagainya. Ada beberapa pemaknaan tentang belenggu ini. Tapi sama, semuanya masuk surga dalam keadaan surga merindukannya. Ini yang luar biasa. Ya. Jadi saking luar biasanya, Rasulullah SAW memberikan satu contoh bagaimana di antara orang-orang yang menjadi budak pada saat itu ketaatannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam Islam ada satu syariat di mana perbudakan itu bisa membebaskan dirinya dengan cara membayar pada tuannya. Mukatabah. Nah, mukatabah. Barakallahu fikum. Jadi kalau si budak itu membayar kepada si tuannya, maka dia bisa bebas. Ya. Tapi kebanyakan kaum muslimin pada hari ini tercemari dan terkotori pikirannya, pemahamannya oleh makna budak versi orang-orang kafir. Masa cenah di Islam gitu ayat perbudakan? Jadi kalau kita ditanyakan apakah betul di dalam Islam itu ada perbudakan? Benar. Apakah Islam itu bagian dari syariat Allah? Benar, syariat Allah. Tidak ada yang Allah syariatkan, yang syariat Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti ada hikmahnya. Saya termasuk yang sepakat dengan para ulama yang menyebutkan bahwa perbudakan itu tidak dihapuskan. Tidak. Ya. Kenapa mereka sangat membenci perbudakan? Umat Islam sebagian orang membenci perbudakan karena mereka tidak tahu definisi perbudakan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir memandang kita rendah, mereka memandang kita rendah karena versi mereka, Pak. Nunamina budak teh naon? Karena perilaku mereka sendiri. Orang-orang kafir pada masa itu, misalkan terhadap orang-orang negro zaman dahulu, mereka itu menyiksanya, menzoliminya dan sebagainya. Hati-hati. Ini berat besarnya dosa orang yang menzolimi apalagi di bulan Ramadan. Menzolimi itu bisa jadi dia merasa mendapatkan untungan dunia yang besar, padahal keuntungan nilai dunia dari orang-orang yang diambil dengan cara zalim sungguh bukan hal yang gratis. Allah Subhanahu wa taala akan membayarnya secara lunas. Dia harus membayarnya secara lunas. Yang Rasulullah sebut dengan diantaranya kalimat al-muflis.
Kalau kebaikan orang yang dizolimi, kalau kebaikan dia yang menzolimi itu diberikan kepada orang yang dizolimi itu masih belum seimbang, maka setiap orang pasti punya dosa. Dosa orang yang dizolimi itu ditimpakan kepada orang yang menzoliminya, begitu. Hati-hati. Nah, jadi kalimat budak itu ada versi mereka yang menzoliminya, memukulnya tanpa memberikan upah, kemudian sampai menyiksa begitu luar biasa. Di Islam tidak demikian. Bahkan kalau Bapak dan Ibu lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, orang yang menempeleng budak saja, maka dia harus ada kafaratnya. Apa itu? Membebaskannya. Tidak boleh membebani budak itu di luar kesanggupannya. Semuanya hal-hal yang baik, tidak ada yang namanya penyiksaan. Bahkan ini merupakan salah satu sumber pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjadi budak hasil peperangan. Ini hati-hati, ini hasil peperangan. Jadi bukan antara muslim dengan muslim, tapi muslim dengan kafir, maka itu namanya perbudakan, Pak. Nah, dan budak dalam Islam dipelihara sehingga dia bisa menjadi pintu hidayah. Mana yang lebih baik, Bapak? Kita ada dalam kondisi orang-orang wanita-wanita, laki-laki dalam keadaan mereka ada di negeri mereka yang bebas, tapi kafir, calon ahli neraka, atau mereka menjadi budak bagi kaum muslimin. Dia menjadi orang yang muslim, ketika meninggal dunia Allah meridho kepada dirinya, dan dia tidak dizolimi sedikit pun. Begitulah perbudakan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW, kalau kita lihat dari sejarah Sari ketika menjelaskan ya saudara-saudaranya, misalkan Nabi Yusuf alaihi salam, betapa mereka di antara contoh nasab yang terbaik adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf bin Nabi terus, Pak. Tapi dia adalah seorang budak dari Al-Aziz. Dan tidak menghapus sejarah tadi, tidak. Kenapa? Karena budak bukan satu hal yang tercela. Nah, begitu. Ini artinya apa? Islam mengajarkan seseorang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ketika kita beribadah, ini mohon maaf karena kita masalahnya adalah ampunan Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah di luar ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan ini, maka wajib kita memiliki keimanan. Ini yang menjadi pokok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyebutkan masalah ampunan sebagai pahala, ingat ada beberapa redaksi Bapak dan Ibu. Yang pertama, man soma Ramadona, man qoma Ramadona, man qoma Lailatul Qadri. Itu dari sisi ibadah yang sama. Di bulan Ramadan, belakangnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka dia akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi ternyata ibadah yang lain pun ada. Sahanu amina sarang jeung imam jeung malaikat, ya ucapan aminnya, amin. Siapa yang ucapan Rabbana lakal hamdunya sama juga dengan malaikat dan imam, maka Rasul pun sama, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka pertanyaannya, dosa yang mana yang diampuni tadi? Bukankah ketika kita berjamaah mengucapkan amin itu diampuni? Kemudian tidak lama setelah itu kita pun mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Mungsa kedap jarak nanti, Pak. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan di antara maknanya adalah seseorang diampunkan dosa-dosanya kecilnya. Karena ada kalimat selama dia meninggalkan dosa-dosa besarnya, begitu. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang tentang kaum muslimin, amal apapun juga itu akan mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sayang kalau di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang ingin mendapatkan pahala Allah, tetapi kita lupa bahwa kita kadang-kadang bisa merusak pahala itu sendiri. Bapak dan Ibu, seringkali kita mendengar ada istilah karunyanya cenanya si anu mah si fulan. Kenapa karunya si fulan? Man itu bisa taraweh acan. Mengapa kita merendahkan saudara kita, Bapak dan Ibu? Ya, justru kita harus mendoakannya, ya Allah berikan dia keleluasaan sehingga dia pun mampu melaksanakan qiyamul Ramadan walaupun hukumnya sunnah. Nah, walaupun hukumnya sunnah. Jangan pernah ada istilah karunya begitu. Jadi ciptakanlah kita kebiasaan berprasangka baik kepada saudara kita, mendoakan saudara kita begitu ya. Karena tidak terasa dengan cara seperti itu, ungkapan-ungkapan watirnya batur mah manita bisa taraweh, itu kita merasa bersih, merasa lebih baik daripada orang lain. Abong kene urang mah bisa qiyamul Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tuzaku anfusakum. Jangan kalian menfatwakan, mendakwakan bahwa diri kalian lebih baik. Maka Islam mengajarkan kita itu jangan merasa pandai, merasa soleh, tetapi harus, tadi jangan pandai merasa, apa? Jangan pandai merasa, tapi harus pandai merasakan. Jadi jangan kita sampai merasa lebih baik, ya, merasa lebih solid dan sebagainya. Itu kita harus berhati-hati Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ya mengisi bulan Ramadan, karena ini adalah kita membahas tentang bagaimana ancaman dari Rasulullah SAW bukan sebagai hal yang menakutkan dalam arti bahwa itu membuat lemah,
tetapi betul-betul sebagai kasih sayang agar kita tidak termasuk pada orang-orang yang rugi tadi. Ibu-ibu atunya biasanya ya punten nih bapak-bapak terus anu ngawitan nyiapkeun lebaran teh Pak Bu. Ayahnya Pak cenah cek ibuna teh nungtut nungtut di ayeuna cenah Pak engke mah cenahnya nya macet nya panas pan bulan puasa teh atuh leuleus cenah kitu nya nungtut eta aya teh ibu-ibuna kitu nya. Nah, tapi itu tidak seberapa dibandingkan ada saudara kita sudah memikirkan lebaran bari mana teh udud berang-berang. Kunaon cenah ieu teh Kang nya cenah keur mikiran baju lebaran keur barudak bari mana teh udud ngalepus gitu ya. Nah ini kita harus doakan dia, orang-orang seperti ini, agar dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, adab-adab ketika kita nanti mengisi bulan Ramadan tadi, supaya Allah betul-betul memberikan ampunan. Sekali lagi, bukan hanya semangat dengan pahala yang dijanjikan, tapi waspada dengan ancaman yang juga diberikan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin menyingkat ada 9 amalan yang ini Bapak Ibu mudah-mudahan langsung hafal dan langsung waspada ya, hati-hati. 9 amalan di bulan Ramadan. Disingkat nate ku kalimah silat di SPBU. Silat di SPBU. Ari esna naon? Sodakoh. Ya, sodakoh wajib, zakat. Sareng sodakoh anu sunnah ya. Jadi Rasulullah SAW itu ajwadan nas. Nah, ini kesalahan kita biasanya orang-orang yang menunda-nunda kebaikan kewe cenah haja cenahnya bade nyungkeun tulung mah kewe sasi Ramadan, nah pahalana ageng. Nah itu tidak boleh. Ini ada kesalahan nyata. Banyak di antara kita yang menunda-nunda kebaikan, mengharapkan pahala Ramadan, tetapi dia tidak bersegera dalam kebaikan itu. Nah ini tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, iktikaf. Iktikaf baik muktakif ataupun akif, orang yang tinggal di dalam masjid, tentu ini pun ada adab-adabnya insyaallah taala. Guru-guru kita yang lain atau siapapun yang ada baik di depan ataupun yang diajak diskusi, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Kita harus mengetahui adab-adab sebagai seorang yang diam di dalam masjid untuk ibadah kepada Allah. Karena sekarang lagi tren Pak, Bu ya. Ini punten mereka yang iktikaf bawa segala Pak, apalagi sekarang mah alat-alat medsosnya itu luar biasa canggih. Sampai di Mekah saja sekarang mungkin menjadi bahan diskusi tentang orang yang sa'i dan tawaf itu menggunakan semacam skuter ya Pak Bu ya. Itu kalau misalkan hanya nguriling teh eta mah tawaf pungkul 75 real. Upami Bapak Ibu hoyong tawaf sareng sa'iina 115 real. Eta teh aya Pak Bu ya. Kan kinten-kinten kumaha parosan urang gitu nya. Ari tiasa mah pah keneh mah gitu Bapak Ibu. Geleuyeng gitu ya. Geleuyeng padah mayar enak begitu ya. Ini memang jadi hal mudah-mudahan nanti guru-guru kita bisa menjelaskan supaya kita tentram. Karena ibadah itu tentramnya dengan dalil sekali lagi. Ibadah itu tentramnya dengan dalil. Silat, L-nya Lailatul Qadar. Ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita harus waspada. Hanya kesalahan-kesalahan di kalangan muslimin adalah mereka pada Lailatul Qadar itu melihat-lihat alam, Pak. Iya, cenanya ayeuna teh panas henteu ya, poek henteu atau apa namanya? Tenang tidak. Padahal Rasul tidak pernah memerintahkan demikian. Walaupun ada beberapa riwayat yang menunjukkan peristiwa tertentu terjadi dalam kondisi yang Rasulullah SAW jelaskan. Yang disepakati ulama diantaranya esoknya mentari tidak terik begitu ya, tidak terik dan sebagainya lah itu. Yang ke pertanyaan berikutnya biasanya, nah ari ibu-ibu cenanya anu teu ka masjid tiasa kenging Lailatul Qadar henteu tah kita Bapak Ibu. Padahal jelas ya, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika saya merasa saya mendapatkan Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pada saat Aisyah bertanya seperti itu, pertanyaannya apakah beliau radhiyallahu anha melaksanakan itikaf atau tidak? Istri-istri Nabi pernah melaksanakan itikaf, tapi oleh Nabi dicegah. Kebaikan itu bukan demikian. Maka istri Rasulullah SAW mereka beritikaf setelah Rasulullah SAW wafat. Tetapi mereka pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi mendapatkan Lailatul Qadar itu syaratnya bukan iktikaf. Lailatul Qadar itu syaratnya pertama iman, tidak musyrik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua tidak berseteru, tidak memusuhan, tidak memiliki rasa dendam. Siapa yang memiliki rasa dendam dan permusuhan maka ampunan Allah pun ditangguhkan bagi mereka seperti itu. Silat, tadi tenan Pak. A-T-nya ya. A-nya adalah Al-Qur'an, T-nya tarawih.
Di SPBU dekna doa, ina Idul Fitri. Nah, bulan Ramadan adalah bulan doa, silakan. Padahal di luar Ramadan pun kan doa itu diijabah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menyebutkan ada tempat tertentu, ada waktu tertentu yang Allah pun lebih mencintainya. Misalkan ketika sujud, sebelum salam ya, ketika tasyahud akhir dan tempat-tempat lainnya lah. Baik. SPBU, S-nya adalah sahur. P-na puasa, B-na buka, U-na umroh. Sahanu umroh dina sasih Ramadan, eta pahalna sami kahajati mai. Seperti orang yang beribadah haji bersamaku. Kalau berhaji bersama Rasul, bukan hanya ibadah haji dilakukan, tetapi juga atas bimbingan Rasulullah SAW. Begitu. Betapa luar biasanya ini pahala bagi mereka yang kalau kita mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala, upayakan bisa umroh di bulan Ramadan. Sahur, puasa, buka, tentu itu ada adab-adabnya. Ini hati-hati hadis-hadis palsu bertebaran sekarang Pak, nararesepeunnya di urang mah raresep kan hadis palsu teh Pak. Kahiji teu capek cenah nyeuna, nu kadua ngagumbirakeun. Di antara hadisnya yang barangkali sebagian ulama menyebutnya hadis yang lemah sekali, yaitu naimus shaimi ibadatun, bahwa tidur bagi orang yang berpuasa itu adalah merupakan ibadah. Sumtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'afun, wa du'auhu mustajabun, dan seterusnya. Ada 5 hal, beberapa redaksi dari Tobroni, Hakim dan sebagainya. Tetapi hadis ini tidak sahih dari Nabi Muhammad SAW. Yang kita pahami bagaimana Bapak Ibu, biasakan kita dengan kebiasaan-kebiasaan luar biasa. Walaupun Ramadan ayeuna matos di payunan urangnya, lagi kita sedang kita jalani, mestinya kan sebetulnya yang namanya persiapan itu sebelum tempur Bapak Ibu ya. Apa persiapan yang harus dimiliki seorang muslim? Yaitu mereka tidak berbeda dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Memang betul, tidak semua yang Rasulullah contohkan itu berdosa, tidak Pak. Siga model di urang mah pan sok aya munggahan ya, botram. Boleh tidak orang botram sebelum Ramadan? Silakan saja kalau masalah keduniawian. Nah itu adalah hal-hal yang memang berbeda dengan Nabi, tetapi tidak jadi dosa. Kalau Nabi ketika di bulan Sya'ban banyak saum sunahnya Pak, ya banyak saum sunahnya. Nalika tanggal ngawitannya, tanggal hiji Ramadan, Nabi sudah terbiasa. Mengapa kaum muslimin pada hari ini selalu mengeluh, ya geningannya orang teh teu bisa ieu, teu bisa itu, ilmu Allah teh kitu luasna. Bukan ilmu Allah yang tidak bisa menerima ke kita, tapi cara kita mendapatkannya yang kita kadang-kadang lupa Bapak dan Ibu. Saya tanya Bapak dan Ibu, upamanya kulhu, nah surat Al-Ikhlas Bapak Ibu, hafal tidak kalau disuruh baca dalam kondisi apapun? Diciwit, digugunying, tamat mah orang maca kulhu, maca Al-Ikhlas. Kenapa tamat? Lantaran dibiasakan mindeng kurang dibacanya ya Pak ya Bu ya. Al-Ikhlas, Al-Fatihah, hiji-hijina surat di antawisna anu hese pohonya ta Al-Ikhlas. Nuju ngapalkeun anaba amma yatasaalun, aduh naon deui nya? Qul huwallahu ahad Allahu samad. Balik deui eta praktek teh nya. Al-Ikhlas mah kitu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, contohnya apa? Bapak Ibu, dengan contoh seperti tadi, ketika Rasul bertanya siapa yang malam tadi melaksanakan sholat lail, siapa yang hari ini menjenguk saudaranya yang sakit, siapa yang mengurus jenazah, ini artinya pembiasaan itu merupakan membuat seseorang menjadi hebat. Kenapa seseorang di kaum muslimin di kita masih banyak, nalika orang terek ngurebkeun, rek ngurus dulur orang, ya, aya nu biar lingung, teu apal cenah bacaan-bacaan sholat jenazah. Kenapa tidak hafal? Karena tidak dibiasakan sebagaimana surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah. Kalau kita membiasakan ketika ada amal soleh di hadapan kita, jangan sekali-kali kita lewatkan, bersegera. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa yang mau ini itu? Maka di kita sering kali terjebak dengan kalimat atau kaidah dari usul fikih. Naon anu namina sunnah? Sunnah teh dilakukan pahala, aya pahalaan, lamun teu dilakonan teu dosa, leres eta teh Pak. Tapi tidak betul. Bagaimana yang lebih tepatnya? Yang namanya sunnah, kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala itu. Jadi zaman Nabi memahaminya, mereka bersemangat, tidak lihat sunnah dan wajib. Apalagi kalau diadukan di dalam masalah memahami hukum fikih. Cenah ari engke cenah saum nyawalan wajib heula atau napi nyawalan heula. Nah gitu ya. Nu mana heula Bapak Ibu? Jual cuk urang teh cenah wajib heula, cenah wajib mah iya. Betul, Nabi mengatakan bahwa seperti hutang itu harus didahulukan. Maksudnya apa? Di dalam difikirkan dan dilaksanakannya. Tapi aya keur mayar namanya belum dibayarnya Pak nya. Didahulukan teh lamun aya keur mayarna. Bagi mereka yang memang pada saat itu terbatas dan ingin melaksanakan saum Syawal, tidak ada masalah dikedepankan. Tidak ada istilah sunnah mengalahkan wajib, mubah mengalahkan wajib dan sebagainya.
begitu. Kalau ada, padahal Rasul sendiri ya yang mencontohkannya, dina sholat qobliyah subuh wis persenembe Bapak Ibu sareng orang berjamaah, ibu sholat sunnah di payun atau napi di pengker? Tina farduna. Di payun ya sholat subuh mapan? Tuh, berarti tidak dikatakan sunnah mendahului wajib. Sudah begitu saja ketentuannya. Kalau saum qada membayar hutang itu adalah di hari-hari selain fi ayyamin ukhar, pada hari-hari lain selain bulan Ramadan dan hari-hari yang diharamkan, hari saum Syawal mah ayana di bulan Syawal hungkul. Sudah pahami sebagaimana Nabi menjelaskan. Jangan kita mengotak-atikkan. Jul ayeuna mah tambihan, larasna kita fikih cenah aya. Kalau saum sunnah bertepatan dengan saum sunnah lainnya, maka itu jadi 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1. Saum nyawalan barang jeung tanggal jeung poe Senin, barang jeung tanggal 13, atuh cenah pahalana 3. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad menjelaskan atau tidak? Nabi tidak pernah lupa dalam menjelaskan apa yang ada di diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang Rasulullah SAW jelaskan apa? Cing alamun aya nu hade cenah nu sae nya tah saum saminggu sakali, saum mingguan maksudna saum 3 dinten sakali, 2 dinten sakali. Nu pangsaena naon? Saum Daud, heureut sadinten. Sehari saum, sehari tidak. Itu Nabi menjelaskan seperti itu. Nabi tidak mengatakan kamu nanti saum Senin, kemudian tanggal 13 tanggal segini maka pahalanya begini-begini. Itu adalah kewenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi saya lupa ceritanya Pak. Ini ada 5 menit lagi boleh? Sampai jam berapa Pak? Ya. Tadi ini kisahnya kenapa budak masuk ke dalam masalah saum. Ketika ditarik oleh surga, di antara contohnya dalam Bukhari, itu ada yang namanya bariroh dan mugis. Kalau kita sering dengar bariroh itu dalam urusan zakat, ternyata dalam urusan percintaan, dalam urusan pernikahan, sahabat Nabi Muhammad SAW menyerahkan kepada Nabi. Nah ceritanya singkatnya, bariroh ini mau membayar supaya dia bebas. Ketika menjadi budak Aisyah, jadi Aisyah memiliki berapa budak Pak? Di antaranya Barirah radhiyallahu anha, kemudian Zakwan. Nah Zakwan Bapak Ibu sering mendengar, ini ketika itu pernah mengimami Aisyah sambil membaca mushaf. Ini menunjukkan apa? Itu terjadi di awal-awal Islam. Begitu ya. Nah karena selanjutnya Aisyah dan sahabat yang lain membebaskan budak-budaknya, termasuk tadi Barirah ya radhiyallahu anha. Nah, ketika bebas di dalam hukum mukatabah, maka wanita ini boleh memilih karena mugis masih kafir. Apakah dia mau menjadi istrinya mugis atau tidak? Ya, ternyata dia mengatakan tidak. Rasulullah kasihan karena yang namanya mugis ini Pak, ini kisah cinta yang luar biasa Pak. Itu saking bogohna ka Bariroh sebagai istrinya, mantan istri ya, karena sudah pisah, ditutur-tutur Pak, dikukuntil, bari jeung ceurik, bari lihan. Keluar air matanya sampai ke janggutnya, sampai kena ke badannya. Bariroh, 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 Bariroh. Sampai Rasul mengatakan, saya akan menjadi perantaranya. Maka dipanggil Bariroh, Bariroh, apa kau tidak kasihan dan lihat hebatnya cintanya mugis pada engkau? Apakah engkau tidak layak lagi kembali kepada dirinya sebagai suami istri? Apa kata Bariroh? Nah ini yang digarisbawahi, tak muruni. Apakah ini perintah darimu ya Rasul? Apakah ini perintah? Kalau perintah sahabat siap Bapak Ibu. Jangankan urusan menikah, urusan jilbab, ambil hordeng, ambil taplak. Ketika diwajibkan jilbab dipakai. Kenapa? Takut dengan neraka Allah, takut tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini kata sahabat luar biasa. Tapi ketika Rasul mengatakan, tidak, saya hanya sebagai perantara saja. Mudah-mudahan kalian bisa kembali. Ketika mengatakan itu, maka Barirah mengatakan, la hajati li fih. Aku tidak membutuhkan pada dirinya. Ya, I don't need him. I am not in need of him. Kalau bahasa ininya Pak. Saya tidak butuh lagi. Tetapi kecatatannya apa? Seseorang yang imannya kuat, maka itulah yang akan mendatangkan kekuatan-kekuatan dalam tubuhnya, dalam dirinya, diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami ayeuna urang kamol tiasa, nonton bola tiasa, kan pasti henteu apa yang menyebabkannya, Pak? Sanes teu gaduh tanagi, tetapi tidak ada iman yang mendorongnya. Ini yang harus kita takutkan. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Urang mah tiasa ngangkat barbel segala geningan, ngangkat pandangan Allahu Akbar sesah karena tidak ada iman yang mendorongnya. Begitulah keimanan para sahabat radhiyallahu anhum yang harus kita contoh ketika kita dalam ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya. Kalau apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itulah yang akan mendatangkan kenikmatan dalam ibadah. Iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa mendatangkan kewaspadaan dari ancaman-ancaman tadi. Saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjaga keimanan kita. Dengan keimanan inilah mudah-mudahan kita pantas untuk mendapatkan ihtisab ya, mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah seperti hari ini Bapak dan Ibu dan kita semua dimudahkan Allah jalannya ke surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.